Kadang nih yang bikin mental calon mantu tuh ciut gitu ya kalau baru menghadapi calon mertua ini nih. Aku mau nanya sama, Aduh, Ustazah Lulung, maaf aku mau tadi nanya. marahin lagi nih ya Ya, sama emak ya. mak ya. Benar gak sih kalau misalnya nih, ya aku harus hati-hati nih ngomongnya nih. Kalau misalnya nih mertua yang galak tuh sebenarnya bukan galak. Tapi karena pengen tegas gitu supaya si calon mantunya itu gak mainin hati Nah anaknya gitu ya. itu. Nah terus satu lagi pertanyaannya nih, gimana si calon mantu untuk menghadapi calon mertua yang ternyata emang bener-bener galak Galak. seperti Ustazah Lulung. Seperti Ustazah, enggak. Seperti apa? Seperti tayangan tadi gitu Oh, gak maksudnya. seperti saya. Enggak, Saya enggak. paling Oh iya kalem. Ya kan benar. Aku pemirsa? mohon penjelasannya Oh Ustazah iya, Lulung, silakan. makasih. Ya. Jazakallah. Mohon izin Habib, Ustadz semuanya ya. Masya Allah, kalau kita sebagai orang tua, kita ini punya anak emang sayang banget. Semua juga sayang sama anak ya kan. Nah terkadang ketika saking sayang sama anaknya, kemudian dia mulai jatuh cinta, mulai ada rasa cemburu. Kesel. Nanti kalau misalnya dia menikah, apakah dia lupa dengan saya? Atau nanti dia sayang gak sama anak saya? Wah sebelum digalakin nih anak saya harus galak dulu sama mantu. Nah ini jangan sampai. Nah ternyata ketika ada seorang mertua ya saking sayang sama anak jadi banget khawatirnya istilahnya parno atau trauma. Ingat hidup ini bukan maunya kita. Tapi maunya Allah. Kalau Allah kasih jodoh itu pasti yang cocok, yang sekufu. Kalau kita galak jangan-jangan ntar mertua kita galak. Makanya benahin dulu diri kita. Insya Allah ketemunya cocok. Mungkin bagi orang lain galak. Tapi bagi kita enggak kok. Mertua aku enggak galak. Kenapa? Kita pandai menghadapinya. Kita bisa yang namanya mendekati hatinya. Dekati hatinya. Karena kita sudah kenal dengan mertua kita. Jadi sebenarnya gak usah khawatir. Itu kan kata orang galak. Belum tentu. Iya. Buktinya Kak Sony galak, antagonis. Ternyata aslinya enggak tuh kan gitu. Jadi harus kenal dulu, ta'aruf dengan mertua, mantu dan sebagainya. Untuk mantu ini juga jangan parno duluan. Karena apa? Kita tetap berbuat baik sama orang tua kita, sama mertua kita. Kalau kita ngeliat ada kegalakan atau ketegasan di situ, hati kita bilang, oh dia saking sayangnya nih. Maka biar kita nggak digalakkan, kita juga jaga tingkah laku kita. Di rumah itu, apalagi kita misalnya sudah bareng mertua misalnya. Kita harus turun tangan. Turun badan, turun kaki. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Turun tangan, turun badan, turun kaki. Kalau kita bisa naik mobil, masa kita ngeluarin tangan doang? Iya. Sombong dong. Turun semua badan kita, salim sama namanya mertua. Itu namanya kita pendekatan. Jadi jangan bilang bahwa itu mertua galak atau kita galak. Kenapa? Belum saling kenal. Benar tadi guru kita mengatakan satu kesalahan, satu kebaikan ya. 1000 kebaikan itu ya lupa dengan gara-gara satu kesalahan. Ya. Itu ada tuh saya waktu belajar di pesantren tuh mahfuzot. Wa ainur ridho angkuli aibin kalilatin. Yang namanya orang kalau sudah redo, nih mertua udah redo nih mau mantu nih. Kode redo,